Dan dihembuskan yang ada di media saat ini, itu kan baru katanya. Oh, nggak percaya gitu. 100%, 1000% tidak percaya sebelum ada bukti-bukti yang bisa dipresentasikan ke publik secara real. Saya tidak butuh dipercaya karena saya tidak perlu validasi. Kalian tidak usah percaya sama saya pun tidak ada masalah, karena apapun yang terjadi dalam hidup saya, cuman saya yang tahu karena saya menjalani gitu. Saya menjalani, saya yang tahu bagaimana gitu kan setiap proses dalam hidup saya gitu. Jadi ya itu aja kali ya. Gitu ya, aku kadang suka pusing gitu. Kadang-kadang saya tuh suka bingung, kayak gila ya, gue nggak ngelakuin apa-apa aja orang kok bisa ya. Kadang-kadang suka kok bisa ya gitu, kayak suka kayak agak kayak bingung, kayak kok bisa ya padahal gue nggak ngapa-ngapain loh gitu. Kalau memang dia bermasalah, pasti sudah bermasalah dari dulu, dan Rizky kan sudah lama jadi ADC-nya Bapak. Itu aja sih menurut saya. Dan kasus dengan Nikita Mirzani kan baru-baru ini, bukannya dari dulu dia bermasalah gitu loh. Jadi kita bisa melihat lah yang sebenarnya bermasalah ini siapa sih gitu. Saya tidak mengirim ini kepada salah satu di antara mereka ya. Artinya saya di sini sebagai masyarakat melihatnya secara rekam digital mana yang sering bermasalah dan mana yang memang tidak bermasalah, saya kira begitu sih. Kami sebagai anak muda sibuk dengan urusan-urusan yang lebih berfaedah, menurut saya gitu. Dan urusan Nikita Mirzani dengan mantan pacarnya itu yang notabene katanya adalah salah satu istrinya Bapak, yaitu urusan pribadi sih, bukan urusan partai. Juga tidak ada urusan dengan politik, itu urusan pribadi ya. Artinya ya urusan pribadi diselesaikan dengan pribadi lah. Jangan masuk ataupun ketarik dengan urusan politik, karena nggak ada hubungannya menurut saya. Dan kita tahu nih, Nikita Mirzani kan memang dari dulu sensasional ya, artinya beritanya di mana-mana, apa aja bisa dikait-kaitkan atau diberitakan. Tapi yang paling penting bahwa itu adalah masalah pribadi, selesaikan secara pribadi, tidak ada urusan dengan politik dan tidak ada hubungan dengan politik. Kalau untuk masalah pribadi ya coba diselesaikan dengan kepala dingin aja lah kalau jika ada masalah gitu. Atau mungkin dikait-kaitkan untuk menaikkan popularitas kan bisa ya sah-sah aja, tapi menurut kita bangsa yang cerdas itu urusan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan. Dan kalau misalkan ada omongan tentang beliau yang lain-lain, ya itu saya tidak tahu secara pribadi. Bisa saja orang ngomong A, B, C, D, tapi kan kita lihat kenyataannya bahwa beliau bekerja secara profesional, beliau bagus, bahkan ke masyarakat juga baik. Beberapa nama yang sudah mencuat kemarin itu segera tetapkan sebagai tersangka. Kalau kita berbicara ada oknum mantan penegak hukum yang bintang 4, saya melihat di sini bintang 4-nya ya, kalau mantannya itu nggak hanya satu, ada 2 yang bertanggung jawab. Satu itu yang sudah beredar tuh inisialnya B, satu lagi itu kalau menurut kami di DPP ICW inisialnya T. Nah, jadi bagi kami ini dugaan bahwa ikut campurnya oknum aparat penegak hukum dalam bisnis ilegal ini patut dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia, karena kerugian yang ditimbulkan ini ratusan triliun
Ini korupsi dengan kerugian negara terbesar selama Republik ini berdiri. Jika kita lihat bagaimana pengungkapan kasus ini, saya melihat tendensi untuk bisa menggait kembali kerugian negara yang ratusan triliun itu masih jauh panggang dari api. Terus kalau kita berbicara, ada dugaan petinggi dari petugas keamanan kita, atau boleh katakan di sini ada oknum Polri atau mantan petinggi Polri, sangat memungkinkan sekali karena lokasi penambangan ini kan lalu lalang operasionalnya kan pastilah diketahui oleh aparat penegak hukum di sana, baik itu dari kepolisian, dari kejaksaan, baik itu pun dari KPK di daerah, baik itu dari BPK perwakilan di sana, karena BUMN ini kan dimonitoring atau diawasi oleh BPKRI. Nah, ini harusnya menjadi catatan yang sangat serius sebenarnya. Catatan inilah yang harusnya ya kan dijadikan dasar bagi Kejaksaan Agung untuk lebih meluaskannya. Ini kan seolah-olah menjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara massal oleh pihak-pihak yang diduga terkait di sini, para oknum ini. Kemudian yang harus dipelajari juga bahwa apa iya transaksi sebesar ini lalu lalang di daerah Babel sana itu, tapi tidak ada satupun aparat penegak hukum yang bertugas di periode terjadinya dugaan korupsi ini tidak mengetahui adanya operasi ilegal atau tambang ilegal yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini. Yang lebih sadisnya adalah operasi illegal mining ini berada di iupnya PT Timah Tbk. Disinilah dasarnya bahwa negara, mohon maaf ini, negara kurang hadir. Ya tentu saja kan karakteristik tindak pidana korupsi, tindak pidana perekonomian negara itu tidak sendiri ya. Kan itu. Tetapi untuk mengembangkan kepada apakah public figure, apakah masyarakat biasa, apa korporasi, kan bukan opini. Tapi adalah fakta, bukti-bukti hukum, alat bukti yang cukup menurut hukum. Itu yang diganti. Ya jadi kalau di depan hukum, mau dia masyarakat biasa, mau dia public figure, mau dia artis, mau dia konglomerat, mau dia pejabat, sama kedudukannya di hadapan hukum. Kejaksaan tidak peduli Anda siapa, perbuatan Anda melanggar hukum, tindak itu perintah jaksa agung. Dan karena itu sudah perintah dari pimpinan pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan tertinggi, maka pasti itu terjalan di lapangan. Kenapa? Ini dimonitor terus kan? Apalagi menarik perhatian publik. Kalau kejaksaan sudah berani masuk di situ, berarti dia yakin tindak pidananya ada dan bisa membuktikan di pengadilan. Diungkap, kotak Pandora sudah ada di depan mata Kejaksaan Agung. Tinggal dibuka. Dibukanya itu dibuka terang, jangan diintip. Kalau hanya diintip, nanti yang akan keluar ya tikus-tikus kecil aja. Pemain besarnya tidak akan pernah tertangkap dalam hal ini. Nilainya terlalu besar. Ya, itu adalah kasus yang harus ditindaklanjuti ya. Yang namanya isu korupsi ini adalah hal yang sangat sensitif dalam menjaga kestabilan negara. Bagaimana kita masyarakat bisa terpuaskan gitu ya, bisa bahagia, apalagi ketika memang para pemangku kepentingan pun melakukan tindakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Saya meyakini bahwa ini bukan PR yang mudah, karena untuk nilai angka kasus korupsi yang disebutkan gitu ya, itu adalah angka yang bombastis, dan saya yakin ini banyak tahapan yang harus dilewati, sehingga saya meyakini Kejagung sedang melanjutkan dengan baik. Namun kalau ditanya kemungkinan, ini mungkin karena satu itu angkanya bombastis, angkanya juga bombastis, sehingga ini akan menjadi sorotan berbagai pihak. Jadi kalau ditanya apakah yang lain tahu atau tidak, feeling saya mungkin aja tahu gitu. Sehingga harapan sih tetap investigasi atau penyidikan bisa dilakukan ke semua lini, sehingga kita bisa menegakkan bahwa Indonesia ini tingkat korupsinya semakin lama semakin rendah. Dalam perspektif Islam, ada hukum-hukum di Al-Quran maupun hadis. Ketika orang menikah beda agama, kemudian orang tua merestui percintaan, kasih sayang mereka berdua, perbedaan agama,
Di dalam Al-Quran, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian menikahi perempuan yang belum beriman kepada Allah. Wala amat, dan seterusnya. Ketika dia musyrik, maka jadikan dia beriman kepada Allah. Jadikan dia Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lakinya dia muslim. Tapi kalau di sini dia menikah perbedaan agama, hukumnya haram. Kalau secara syariat agama Islam, maka tidak sah pernikahannya. Maka sebagai umat Islam kita harus pahami dan mengerti agar kiranya orang tua yang beriman kepada Allah yang muslim, ketika anaknya muslim menikah dengan perbedaan agama, di sini ada rambu-rambu, ada ketegasan, di sini ada benang merahnya. Ketika diridhoi anaknya menikah menyampur yang bukan agamanya agama Islam, maka orang tuanya dapat dosa di hadapan Allah. Orang tuanya dosa. Karena kenapa? Sudah merestui daripada pernikahan mereka, perbedaan agama. Intinya di sini adalah beriman kepada Allah. Muslim yang beriman kepada Allah. Dan jelas-jelas statement Allah dalam Al-Quran. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan engkau menikahi wanita yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Konteks ayat ini telah jelas. Ini menjadi dalil hujjah bagi orang beriman. Jangan menikahi wanita musyrik sebelum dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ridho orang tuanya, memberikan restu pernikahan mereka perbedaan agama, maka dia menanggung dosanya. Yang kedua, bagaimana anaknya ketika sah menikah dalam perbedaan agama, dalam hukum negara, maka itu dikatakan pernikahan yang tidak sah. Kemudian mereka bersenggama, bersetubuh, maka jatuhnya adalah zina. Siapa yang menanggung? Tetap orang tua dosanya. Lalu pernikahan mereka tidak dihalalkan di hadapan Allah, justru mereka bisa dikatakan adalah kumpul kebo. Dan ini menjadi suatu bala dan musibah, tidak selamat dunia dan akhirat. Akil balik itu dalam Islam itu mengerti dan paham hukum. Ini disebut akil balik, sudah dewasa kata-kata, sudah memilah dan memilih haknya. Tapi kalau keluar dari konteks agama Islam, meskipun dia akil balik, tidak dibenarkan. Dalam Islam, akil balik adalah orang yang dewasa yang mengerti faham Quran dan hadis, hukum-hukumnya. Ini loh orang Islam yang beriman kepada Allah. Jangan ini jadi kendali dan hujah. Sudah akil balik, sudah dewasa, sudah haknya masing-masing. Orang tua kemudian melepaskan. Tetap ada rambu-rambu, nasihat, masukan. Ketika ini ada perbedaan agama, orang tua wajib ikut campur. Wajib tidak merestui, tidak meridhoi, dan ini kewajiban orang tua. Karena pernikahan adalah masih ada tanggung jawab kedua orang tuanya. Ketika dia menikah perbedaan agama, orang tua wajib untuk memberikan nasihat, masukan, arahan, agama dihadirkan di situ. Tapi kalau mereka masih menabrak hukum Islam, orang tua sudah menasihati, orang tuanya tidak berdosa. Kan tapi ketika anak ini memaksakan dirinya, kehendaknya menikah dengan perbedaan agama, tidak dibenarkan. Anaknya termasuk adalah murtad di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak Islam lagi, tidak beriman kepada Allah, dan itu adalah haknya dia. Tapi di dalam agama jatuhnya adalah hukumnya murtad. Kalau pernikahan beda agama dipaksakan, diaminkan oleh orang tuanya ikut hadir dan pernikahan anaknya, tetap hukumnya tidak diperbolehkan. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agama kami, agama kami. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.